penggunaan alat bersama, misalnya handuk atau spray, ya artinya itu juga bisa menjadi media penularan, ya artinya orang yang tinggal serumah gitu kan. Kemudian memiliki pasangan lebih dari satu, bertukar-tukar pasangan gitu, atau yang pasangan sejenis, nah itu juga lebih beresiko. Yang penting lagi nih buat penderita Mpox-nya sendiri, jangan mengopek atau mengelupaskan Itu yang paling penting ya, dan Dok. jangan menggaruk. Jadi karena selain untuk mencegah penularan ke area lain, itu juga untuk mencegah terbentuknya scar atau bekas luka gopeng tadi. Hai Sobat Betsaida, bertemu lagi bersama saya Elsa di Dr. Stock Betsaida Hospital kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perhatian penting di kalangan kesehatan dunia atau global. Nah, yaitu Mpox, Monkeypox atau cacar monyet. Untuk membahas lebih dalam mengenai penyakit ini, bersama kita telah hadir dua dokter kebanggaan kita Betsaida Hospital, yakni ada Dr. Alius Cahyadi, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo. Dan juga sudah ada di tengah-tengah kita Dr. Ineka Halim, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik. Ya, sehat ya dok. Saya excited banget mewakili teman-teman Betsaida Hospital yang ada di rumah nih dok. Dan juga ada banyak sekali pertanyaan dari sahabat Betsaida Hospital yang udah bertanya lewat Instagram kita. Ini kasus Mpox atau Monkeypox ini udah ada 88 kasus di Indonesia ya dok. Sangat mengkhawatirkan dan warga negara Indonesia pun udah sangat was-was sekali dok mengenai ini. Apalagi dari foto-foto yang beredar, itu raungnya itu serem-serem banget ya dok. Ini kita bahas secara lebih detail lagi sama Betsaida. Mungkin kita mulai dari Dr. Alius dulu ya dok. Ya. Boleh dok dijelasin apa itu Monkeypox atau cacar monyet ini? Ya, jadi penyakit Mpox ya kita sebutnya sekarang, itu penyakit infeksi yang ditularkan oleh virus yang disebut sebagai virusnya Monkeypox. Ya, artinya dia jenisnya ini kalau kita lihat secara familinya itu serupa dengan smallpox atau cacar ya, jadi makanya disebutnya sebagai cacar monyet. Dan penyakit ini memang pada awalnya adalah penyakit yang memang pada hewan. Tetapi pada saat ini penyakit ini sudah ditemukan pada manusia. Pada beberapa tahun lalu awalnya penyakit ini ditemukan di Kongo. Ya akhirnya sampai saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Iya, berarti diawali dengan hewan dulu. Awalnya itu cacar hewan gitu dok, terus ditularkan juga ke manusia gitu ya dok? Ya. Oke. Nah dokter Ineke, kalau dilihat-lihat dari tanda Mpox ini, yang dapat dilihat dari kulit itu gimana dok? Oke, jadi Mpox ini biasanya ditandai oleh gejala awal ya. Jadi ada demam tinggi, terus ada pembesaran kelenjar getah bening juga. Oke. Lalu ada nyeri sendi, nyeri otot ya, terus sama sakit kepala hebat. Jadi seperti batuk pilek awalnya ya. Lalu 1-3 hari kemudian itu akan timbul ruam kulitnya. Nah, ruam kulitnya itu awalnya berbentuk seperti bercak merah yang nanti akan berkembang menjadi beruntus. Lalu ada lepuh yang berisi air ya, bisa bening atau kemudian nanti dia akan menjadi berisi seperti nanah. Oke. Nah, nanti kemudian lepuhan ini sekitar 1-2 minggu akan berubah menjadi mengering, mengeras menjadi keropeng, dan nanti dia akan mengelupas. Sebenarnya dari tanda-tanda awal itu kayak sakit awam biasa ya dok ya? Ya, jadi tanda-tanda awalnya itu emang kita agak susah Iya, membedakannya ya, ini benar. apa gitu. Iya betul sekali. Nah dokter Alius, apakah Mpox dapat menyebabkan kematian nih dok? Atau khususnya untuk pasien yang dengan diagnosis medis tertentu seperti diabetes atau gangguan kekebalan tubuh lainnya? Ya, jadi memang si virus Mpox ini kalau memang menyebabkan kematian bisa, tapi biasanya udah ada komplikasi ya. Oke. Terutama pada pasien-pasien memang dengan sistem imun yang rendah. Ya, misalnya pasien memang dengan gangguan sistem imun, misalnya pasien dengan HIV ya, terus dia terkena virus ini, maka bisa menjadi penyakit yang lebih berat jadinya gitu dibandingkan dengan pasien yang memang tidak memiliki komorbid. Oke. Nah,
biasanya kalau kita lihat dari kasus yang ada yang meninggal itu misalnya terjadi komplikasi seperti pasiennya mengalami pneumonia, gangguan pernapasan gitu ya, akibatnya meninggalnya mungkin karena komplikasi pneumonianya itu sih. Nah, Dokter Inneke, dari yang kita bahas tadi, sebenarnya untuk tanda-tandanya itu lumayan maksudnya agak susah ya kita membedakannya. Tapi gimana nih Dok cara kita membedakan ini tuh dengan cacar yang biasa, mpox sama cacar biasa? Ya, mpox dengan cacar air atau Iya, varicella betul. itu emang mirip ya pada gejala-gejala awalnya. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa membedakannya. Di Oke. antaranya pertama, kalau pada mpox itu kita temukan pembesaran kelenjar getah bening, yaitu di area leher, di ketiak dan di selangkangan. Pada varicella sih biasanya tidak ditemukan atau jarang ya. Lalu yang kedua, kalau pada mpox itu biasanya dia awalnya lesinya terpusat di area wajah, lalu ke anggota gerak atau di tangan dan di kaki. Dapat juga di telapak tangan dan telapak kaki. Iya. Lalu pada kasus-kasus yang belakangan nih ya, karena penularannya ada yang lewat hubungan seksual, nah itu ditemukan juga ruamnya itu pada area kelamin, di area mulut juga dan di mata. Sedangkan kalau pada cacar air, itu biasanya memang awalnya terpusat di wajah, lalu ke batang tubuh ya, di badan, jarang ditemukan pada telapak tangan, telapak kaki, serta area kelamin, itu jarang. Lalu perbedaannya lagi, kalau pada cacar air, itu biasanya cepat timbul lesinya. Jadi dalam 1-3 hari itu udah langsung keluar gitu ya semuanya. Dan mulai dari dia yang awal sampai dia mulai mengering, itu 1-3 hari itu udah mulai muncul. Sedangkan kalau pada mpox itu perjalanan penyakitnya lebih lama, bisa 2-4 minggu itu baru sampai dia kering mengelupas. Lalu yang membedakan juga itu biasanya kalau pada mpox kebanyakan lesi yang kita temukan atau ruam yang kita temukan itu pada kondisi yang sama. Jadi misalnya dia lagi dalam fase beruntus merah, berarti semua yang kita temukan pada saat itu beruntus merah. Tapi kalau pada cacar air bisa kita temukan berbagai macam bentuk lesi. Jadi masih ada yang bentuknya bercak merah, masih ada yang beruntus, ada juga yang sudah berisi air. Cuman untuk ukuran raumnya itu ada perbedaan nggak Dok? Kalau ukuran ruamnya sendiri sebenarnya mirip pada awalnya, tapi pada belakangannya perjalanannya tuh biasanya pada mpox lebih besar. Oh, dia emang cenderung agak lebih besar ya Dok ya? Karena emang yang foto beredar di sosial media tuh besar-besar sekali Dok. Lebih serem gitu Dok, agak takut kan jadi kalau misalkan lihat-lihat yang berseliweran di sosial media. Nah untuk Dokter Alius nih Dok, bagaimana mpox ini bisa menyebar dari orang ke orang atau dari hewan ke manusia yang Dokter tadi sempat Iya. bahas? Ya, jadi kalau penularannya dari orang ke orang biasa melalui kontak erat. Ya, kontak eratnya di sini artinya kontak kulit ke kulit, ya wajah ke wajah gitu ya. Kemudian yang misalnya dari orang tua ke anak sering berpelukan, itu juga bisa menularkan. Kemudian tadi yang seperti Dokter Eka sebutkan melalui kontak seksual, itu bisa juga gitu ya. Nah, kalau dari hewan ke manusia gitu, memang pasti ada kontak erat juga itu bisa. Kedua dari makanan dari daging ya, atau daging hewan tersebut gitu kan, yang memang sudah tertular itu bisa melalui. Secara teori bisa seperti itu. Kalau untuk makanan yang kita konsumsi Dok, apakah seperti yang saya baca tuh kayak harus makan makanan yang matang seperti itu berpengaruh ya Dok? Ya artinya kan memang ya sebaiknya kita makan yang matang ya. Artinya kan memang dengan kita mematangkan makanan, memasak makanan sampai matang, diharapkan ya entah itu kuman, bakteri, virus, ya sudah menurun jumlahnya gitu. Oke, thank you Dok. Terus Dokter Inneke, dampak jangka panjang mpox bagi tubuh khususnya kulit? Nah, untuk mpox sendiri tadi kan dia selain dari kulit bisa mengenai organ lain juga ya. Jadi yang komplikasi sih lebihnya itu seperti yang tadi Dokter Ali sebutkan bisa ke paru-paru, ke jantung, ke otak ya, atau bisa ke mata juga. Nah di mata itu juga bisa menimbulkan radang kornea yang akhirnya menyebabkan kebutaan. Nah kalau pada kulit sendiri itu ada komplikasi yang bisa timbul tuh biasanya infeksi sekunder. Jadi infeksi sekunder itu infeksi bakteri lainnya yang bisa menimbulkan lesinya jadi sampai bernanah ataupun bisul-bisul ya.
Kalau infeksinya itu bisa ringan, infeksi sekundernya ringan, atau kalau dia berat, itu bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui darah sehingga menimbulkan sepsis. Nah, ini yang kita takutkan ya. Dan sepsis ini yang nanti bisa berakhir ke kematian. Lalu bisa juga karena ruamnya tadi digaruk-garuk ya atau dikelupaskan dengan paksa. Nah, itu akan menimbulkan bekas atau scar. Yang bekas sama skarnya itu sulit hilang ya dok ya? Ya, seperti bekas cacar air ya kan, ada yang Iya, ada kayak yang bopeng-bopeng gitu. malah justru nggak bakal bisa hilang ya dok. Iya, agak sulit itu, kecuali di treatment ya nantinya. Ntar kita bahas lebih dalam lagi ya dok. Dokter Alius, siapa yang paling beresiko nih dok terkena mpox? Apa ada kalangan usia khusus gitu dok? Iya, ya, jadi yang paling beresiko pasti tenaga medis ya, yang terpapar oleh pasien yang mengalami kasus tersebut. Kemudian orang yang tinggal serumah ya dengan pasien ya, pasti kan. Ya. Kemudian ya tadi salah satu penularannya juga lewat penggunaan alat bersama, misalnya handuk atau spray ya, artinya itu juga bisa menjadi media penularan ya, artinya orang yang tinggal serumah gitu kan. Kemudian lagi pasti orang yang memang memiliki risiko penularan melalui hubungan seksual, misalnya pekerja seks seksual gitu ya, kemudian memiliki pasangan lebih dari satu, bertukar-tukar pasangan gitu, atau yang pasangan sejenis, nah itu juga lebih beresiko terjadinya penularan mpox ini. Untuk dokter Ineke, dok apa sih dok yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran mpox ini tadi? Oke. Untuk melakukan pencegahan, itu sebenarnya kita semua sudah pernah melakukannya saat COVID-19 ya, lebih kurang mirip ya. Jadi pertama kita harus melakukan perilaku hidup sehat dan bersih, dan harus rajin mencuci tangan juga ya. Yang kedua, apabila memang ada riwayat kontak dengan penderita mpox, kita lakukan isolasi mandiri selama lebih kurang 21 hari. Lalu membersihkan alat-alat yang terkontaminasi atau yang sudah kontak dengan penderita mpox dengan cara misalnya pakaiannya dicuci dengan menggunakan air panas ya, membersihkan alat-alatnya dengan desinfektan, dan jangan lupa orang yang membersihkannya juga menggunakan sarung tangan yang disposable. Lalu menggunakan APD saat merawat penderita mpox, dan ada lagi nih vaksinasi ya. Nah, itu bisa dilakukan vaksinasi. Lalu kita harus menghindari perilaku seks bebas, karena seperti kita ketahui belakangan itu memang kasus mpox banyak yang meningkat penularannya itu melalui hubungan seksual, terutama pada kelompok LSL atau yang lelaki berhubungan dengan sesama lelaki. Nah dok, apa yang perlu dilakukan jika seseorang memiliki gejala mpox, dokter Alius? Ya, jadi bila seseorang memiliki gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ineke ya, demam akut, kemudian memiliki lesi di kulit, ya sebaiknya segera memeriksakan diri ya ke tenaga kesehatan atau ke dokter untuk diperiksa apakah memang gejala ini sesuai dengan gejala mpox atau memang penyakit lainnya, supaya kita bisa berikan pengobatan lebih lanjut. Oke. Berarti emang seperti yang dokter Ineke sempat sampaikan kayak COVID-19 kemarin ya dok. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki gejala itu mulai untuk isolasi ya dok. mandiri. Isolasi mandiri dulu ya dok. Ya. Itu kurang lebih berapa lama tuh dok isolasi mandirinya? Tadi seperti dokternya sebutkan 21 hari ya saat 21 ini. hari. Ya. Dok, apakah penyakit mpox ini bisa berulang dok? Jadi biasanya sih penyakit mpox ini umumnya hanya 1 kali. Namun memang masih perlu penelitian lebih lanjut nih, karena kan apalagi sekarang kasus endeminya meningkat dan sudah ada perubahan-perubahan ya dari karakteristik penyakit ini sendiri. Jadi tetap harus diperhatikan lagi, walaupun jarang bisa saja dia berulang lagi. Nah dok, kalau misalkan seseorang sudah terkena cacar yang pada umumnya cacar air gitu ya dok, mereka bisa terkena mpox juga nggak dok? Bisa saja, karena sebenarnya cacar air dengan mpox ini adalah 2 virus yang berbeda. Jadi nggak ada hubungannya ya kekebalannya. Jadi kalau pada cacar air atau yang kita kenal dengan varicella itu disebabkan oleh virus varicella zoster. Kalau mpox tadi disebabkan oleh virus monkeypox. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Jadi ya pasti mungkin ya dok ya. Oke. Apakah sudah ada nih dok vaksin untuk pencegahan mpox? Apakah vaksin bisa menjamin seseorang kebal akan virus ini?
Ya, jadi vaksinnya saat ini sudah ada dan memang sudah didatangkan ke Indonesia juga, tetapi memang belum diberikan secara umum, ya hanya diberikan pada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi tadi. Misalnya pada tenaga kesehatan yang memang akan menangani pasien-pasien dengan Mpox. Kemudian kelompok masyarakat yang memang tadi beresiko tinggi, misalnya memang yang kita ketahui memiliki hubungan sesama jenis kayak tadi. Jadi baru diberikan pada kelompok-kelompok tersebut untuk vaksin ini. Dan pemberian vaksin ini sama seperti vaksin lainnya, ya. Jadi vaksin itu tidak untuk mencegah orang jadi tertular, tetapi tetap bisa, tapi tidak jadi kondisi yang berat. Karena istilahnya badannya sudah membentuk antibodi. Oke, thank you dok. Apakah ruam akibat Mpox ini bisa hilang nih dok dengan sendirinya? Dalam jangka waktu berapa lama biasanya dok? Jadi pada kasus Mpox yang ringan, memang ruamnya ini ada yang bisa sembuh sendiri. Biasanya dalam waktu sekitar 2-4 minggu. Oke, 2-4 minggu jangka waktunya ya dok Iya. ya? Dia bisa hilang sendiri, tapi kalau misalkan yang memiliki bekas khusus, apakah ada treatment khusus gitu dok untuk menghilangkan ruamnya ini? Oke, jadi kalau untuk penanganan area kulitnya ya, sebenarnya untuk seperti penyakit virus pada umumnya yang lain, jadi terapi untuk Mpox ini kita berikan berupa simptomatis atau berdasarkan gejalanya. Jadi apabila ada demam, kita berikan anti demam, untuk gatalnya kita berikan antihistamin ya, untuk nyeri kita berikan juga untuk anti nyerinya. Dan untuk kulitnya sendiri, apabila memang ada luka-luka lecet, itu dapat kita berikan tambahkan krim antibiotik dan diberikan kompres dengan menggunakan cairan infus, cairan NaCl, dan pada lesi yang sudah kering itu bisa ditambahkan moisturizer atau pelembab. Oke, lengkap sekali. Yang penting lagi nih buat penderita Mpox-nya sendiri, jangan mengopek atau mengelupaskan Itu yang paling penting ya dan dok. jangan menggaruk. Jadi karena selain untuk mencegah penularan ke area lain, itu juga untuk mencegah terbentuknya scar atau bekas luka gopeng tadi. Jadi emang nggak semata-mata yang kena monkeypox ini bakal ada bekasnya. Itu balik lagi ke kita, ya maksudnya kalau misalkan emang terkena nggak boleh dikopek ya dok ya. Oke. Siap, thank you dokter. Dokter Alius, apa langkah-langkah nih dok pencegahan dan penanganan awal yang dapat diambil untuk menghindari penularan monkeypox ini? Ya, tadi kita harus membiasakan hidup sehat dan bersih. Ya, jadi tadi dengan memakai masker, memakai sarung tangan, ya atau APD ya kalau kita menangani pasien yang memang terdiagnosis Mpox. Kemudian juga menghindari penggunaan alat yang bersamaan ya, artinya handuk, linen, ya pakaian yang memang sudah terkontaminasi oleh pasien. Lalu juga hindarin ya kontak erat pastinya ya tadi karena penularannya melalui kontak erat dengan penderita. Iya, dari tadi yang kita bahas kayak kita harus menghindari kontak langsung sama pasien. Tapi untuk kita pun misalkan nggak tahu nih dok, dia itu kena Mpox atau enggak, apa dari awal kita ngelihat kayak orang udah batuk pilek, terus juga udah ada kemerahan di kulit, apa dari situ kita kayak membondris diri kita kayak jauh-jauh atau gimana nih dok untuk sekarang? Mungkin ya awal-awal emang agak sulit ya dok ya kalau di awal. Jadi ya mungkin bisa dari orang yang sakitnya juga ya, proteksi maksudnya untuk mencegah penyebaran juga. Mungkin kalau kita udah ada gejala-gejala sakit nih, apapun mungkin penyebabnya, baiknya pakailah masker gitu untuk mencegah penularan ke orang lain. Oke. Dan ya untuk kalau untuk yang Berarti sadar diri ya, jadi kalau udah tahu sakit ya sadar lah gitu kan, jangan sampai nularin ke yang lain. Benar. Jadi ya kalau misalkan mereka sayang sama dirinya dan orang lain, pasti mereka menjaga itu ya dok. Mulai kalau misalkan udah ada gejala seperti yang disebutkan tadi, batuk ataupun apa itu udah mulai pakai masker, jaga jarak sama orang-orang gitu ya dok. Oke, dokter Alius dulu nih. Dokter ada kalimat atau apa yang mau dokter sampaikan nih buat sahabat Bethsaida yang ada di rumah? Ya, sama Bethsaida Hospitals, ya saat ini memang muncul beberapa penyakit yang memang tadinya bukan penyakit yang memang menjadi awareness kita semua. Misalnya kalau beberapa waktu lalu COVID, sekarang lagi trennya adalah monkeypox, ya jadi memang biasakan perilaku hidup bersih dan tetap waspada.
terhadap penyakit-penyakit infeksi ini. Oke, kalau dari Dokter Ineke ada pesan apa nih dok buat sahabat Betsaida yang ada di rumah? Ya, oke. Sebagai tambahan dari yang tadi sudah disampaikan Dokter Alius, ya apabila memang sudah sahabat Betsaida mengalami gejala-gejala sakit ya, segeralah langsung konsultasi dan periksakan diri supaya mencegah penyakit tersebut bertambah berat. Oke, itu dia tadi sahabat Betsaida pembahasan kita tentang Mpox, Monkeypox atau cacar monyet. Bagi sahabat Betsaida yang mau bertanya, boleh banget langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, bila juga ada teman-teman yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Alius dan Dokter Ineke, silakan datang ke Betsaida. Oke, terima kasih banyak Dokter Alius dan Dokter Ineke. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Betsaida Hospital. Thank you, bye.